wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renike Shenjelita Enok dari kelas A5 Keperawatan semester 1, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terobosan keperawatan di masa depan dan kode etik keperawatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan. Terobosan keperawatan di masa depan dan penerapan etik dan legal dalam keperawatan. Perawat masa depan, harapan masyarakat. Menjadi seorang perawat di era globalisasi seperti saat ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak saingan pasien dengan pengetahuan yang luas, sehingga mereka sangat kritis dengan tindakan yang akan kita lakukan. Belum lagi penyakit yang bertambah banyak, sehingga secara tidak langsung membuat kita untuk berinovasi dalam melakukan intervensi keperawatan. Oleh karena itu, perawat harus bertindak profesional dalam menjalani tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan agar masyarakat yakin dan percaya bahwa perawat memiliki kinerja baik dengan pedoman ilmu yang dimiliki. Dengan demikian akan tercipta citra perawat yang baik. Namun, persepsi perawat di masyarakat saat ini masih rendah karena menurut masyarakat, perawat identik dengan sombong, judes, tidak ramah, serta dinilai tidak memahami pasien karena dianggap sebagai pembantu dokter yang hanya bekerja jika mendapat perintah dari dokter saja. Hal ini menjadi tantangan bagi perawat agar lebih mengasah kemampuannya. Apalagi dengan adanya teknologi seperti saat ini, harapannya adalah perawat dapat menggabungkan antara perkembangan ilmu keperawatan dan teknologi keperawatan atau iptek keperawatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, termasuk bidang kesehatan, peningkatan status ekonomi masyarakat, peningkatan perhatian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan, mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya hidup sehat dan melahirkan tuntutan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Maka dari itu, sekarang untuk menjenjang pendidikan keperawatan tidak hanya sampai di 3 saja, melainkan S1 nurse. Dengan demikian, wawasan perawat di masa mendatang akan lebih luas, ditambah lagi keterampilan mereka dalam mengembangkan ilmu keperawatan dan iptek. Selain itu, penilaian masyarakat tidak hanya dari pengetahuan perawat saja, melainkan sikap perawat itu sendiri. Sikap perawat kepada pasien dalam memberikan pelayanan sangat menentukan bagaimana cara mereka menilai perawat seutuhnya. Kecenderungan keperawatan di masa yang akan datang. Bila dilihat dari aspek perawatan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang, cenderung semakin berkembang dan dibutuhkan dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah. Oleh karena perawatan kesehatan masyarakat merupakan subsistem dari keperawatan khususnya dan sistem kesehatan pada umumnya. Terkait dengan itu pula, peranan perawatan kesehatan masyarakat sangat diperlukan keikutsertaannya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masa kini dan yang akan datang, karena selalu mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan masyarakat secara keseluruhan yang meliputi: pertama, pertambahan penduduk yang begitu cepat atau populasi dan perubahan-perubahan dalam gambaran penduduk, diantaranya perubahan-perubahan dalam komposisi umur, penyebarannya, dan kepadatan penduduk di kota-kota besar. Kedua, perubahan pola penyakit atau transisi penyakit, yaitu perubahan dari penyakit menular ke penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, kanker, stroke, depresi mental, kecemasan, peningkatan kecelakaan, alkoholisme, dan penyalahgunaan narkotika. Ketiga, perkembangan industrialisasi serta perubahan kondisi sosial yang cepat dengan disertai perubahan-perubahan sikap, nilai, gaya hidup, kondisi lingkungan, kelompok-kelompok masyarakat baru, masalah-masalah individu keluarga, antar individu dan masyarakat. Keempat, meningkatnya pengetahuan masyarakat atau penerima pelayanan serta meningkatnya harapan terhadap mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan. Perubahan konsep kesehatan dari kebebasan penyakit menjadi kondisi individu yang memiliki kemampuan hidup sehat dan mempunyai daya produktivitas tinggi.
Kelima, meningkatnya ilmu pengetahuan ilmiah, biomedis, dan teknologi media. Keperawatan membawa perbaikan metode untuk mengatasi penyakit. Keenam, berkembangnya tim kesehatan dan meningkatnya keahlian tenaga kesehatan dan keperawatan dan munculnya berbagai kategori tenaga kesehatan yang baru. Ketujuh, pola pelayanan kesehatan yang baru untuk menunjang pencapaian kesehatan bagi semua orang pada tahun. Kedelapan, kurangnya tenaga medis menyebabkan pelimpahan tanggung jawab atau wewenang kepada perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Kesembilan, masyarakat menjadi partner kerja yang aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Banyak pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di luar rumah sakit, misalnya rehabilitasi, mental health, dan sebagainya. Dilihat dari berbagai perubahan tersebut, peranan yang dapat dilakukan oleh perawat kesehatan semakin besar melalui intervensi perawatan kesehatan masyarakat di berbagai tingkat pelayanan dalam mengatasi masalah kesehatan atau keperawatan karena kelalaian, ketidaktahuan, kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dengan demikian, peranan perawat kesehatan masyarakat untuk masa-masa kini dan yang akan datang semakin penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Respon perawat terhadap perubahan. Yang pertama, perencanaan pemulangan dini pasien. Perencanaan pemulangan pasien merupakan perawatan yang bersifat berkesinambungan ketimbang episodik. Hal itu dimulai sejak penerimaan kalau tidak sebelumnya. Kedua, implementasi jalur klinis. Istilah jalur klinis atau juga sering disebut jalur kritis mulai dipakai pada pertengahan tahun 1980-an sebagai versi modern dari rencana asuhan keperawatan. Ada berbagai situasi lain di samping rumah sakit tempat orang memperoleh perawatan, seperti misalnya pusat rehabilitasi, rumah perawatan, atau bahkan rumah pasien sendiri. Ketiga, evaluasi teknologi. Memodernisasi bisa merupakan berkat atau kutukan, dalam arti sering melihat terobosan teknologi baru yang menimbulkan biaya yang semakin meningkat dan dampak yang dipertanyakan terhadap hasil perawatan pasien. Keempat, pendidikan pemeliharaan kesehatan. Sebagaimana yang ditulis Suster Olivia Gowan, keperawatan dalam arti luas merupakan suatu seni ilmiah yang melibatkan seluruh pasien, badan, pikiran, dan jiwa, meningkatkan kesehatan spiritual, mental, dan fisik dengan mengajar dan memberi contoh, menekankan pendidikan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan di samping sebagai pertolongan kepada yang sakit. Kelima, peningkatan perawatan di rumah. Keenam, merancang kembali sistem pemberian keperawatan. Dan yang ketujuh, sistem pemberian perawatan dalam lingkungan non-akut. Terobosan di masa depan, home care. Home care sesungguhnya merupakan bentuk pelayanan yang sangat sederhana, yaitu kunjungan perawat kepada pasien tua atau lemah yang tidak mampu berjalan menuju rumah sakit atau yang tidak memiliki biaya untuk membayar dokter di rumah sakit atau yang tidak memiliki akses kepada pelayanan kesehatan karena strata sosial yang dimilikinya. Pada saat klien dan keluarga memutuskan untuk menggunakan sistem pelayanan keperawatan di rumah atau home care, maka klien dan keluarga berharap mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkannya dari pelayanan keperawatan di rumah sakit. Namun juga terdapat fakta baru bahwa saat ini banyak ditemukan orang-orang yang sakit dan memerlukan perawatan di rumah. Sayangnya, tidak semua yang sakit atau keluarganya memiliki kemampuan untuk mengakses layanan home care karena faktor ekonomi. Dalam ketidakberdayaan tersebut, banyak pasien akhirnya pasrah dengan penyakitnya di rumah. Kian hari fisiknya kian lemah, bahkan tidak jarang berakhir dengan kematian. Dengan memilih home care dapat dipastikan kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan sebagai berikut ini. Yang pertama,
Home care memberikan perasaan aman karena berada di lingkungan yang dikenal oleh klien dan keluarga, sedangkan bila di rumah sakit, klien akan merasa asing dan perlu adaptasi. Kedua, home care merupakan satu cara di mana perawatan 24 jam dapat diberikan secara fokus pada satu klien, sedangkan di rumah sakit, perawatan terbagi pada beberapa pasien. Yang ketiga, home care memberi keyakinan akan mutu pelayanan keperawatan bagi klien, di mana pelayanan keperawatan dapat diberikan secara komprehensif. Keempat, home care menjadi privasi klien dan keluarga, di mana semua tindakan yang diberikan hanya keluarga dan tim kesehatan yang tahu. Kelima, home care memberikan kemudahan kepada keluarga dan pengasuh dalam memonitor kebiasaan klien seperti makan, minum, dan pola tidur, di mana berguna memahami perubahan pola dan perawatan klien. Keenam, home care memberikan perasaan tenang dalam pikiran, di mana keluarga dapat sambil melakukan kegiatan lain dengan tidak meninggalkan klien. Ketujuh, home care memberikan pelayanan yang lebih efisien dibandingkan dengan pelayanan di rumah sakit, di mana pasien dengan komplikasi dapat diberikan pelayanan sekaligus dalam home care. Dan yang kedelapan, pelayanan home care lebih memastikan keberhasilan pendidikan kesehatan yang diberikan. Perawat dapat memberi penguatan atau perbaikan dalam pelaksanaan perawatan yang dilakukan keluarga. Alasan yang lebih menguatkan lagi, home care efektif untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia, yakni dengan bentuk pelayanannya yang fleksibel, mudah dimodifikasi berdasarkan kebutuhan dan ekonomis. Tentu ini akan memberikan kontribusi tersendiri dalam meningkatkan status kesehatan bangsa kita. Penerapan etik dan legal dalam keperawatan. Yang pertama, pengertian kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan merupakan aturan yang berlaku untuk seseorang perawat dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat. Kode etik keperawatan adalah kode etik perawat nasional Indonesia yang mewajibkan seorang perawat berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindari. Ketentuan kode etik dan standar profesi tersebut diatur oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah PPNI. Syarat kode etik agar efektif harus dibuat sendiri oleh profesi yang bersangkutan, mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tanggung gugat pada para anggota profesi, merupakan self-regulation dari regulasi, pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus, direvisi sesuai kebutuhan perkembangan profesi. Kedua, prinsip moral dan etika. Pemakaian kata etika dapat dipakai untuk yang sifatnya umum atau secara konseptual atau prinsipil. Kata yang tepat adalah menjadi dasar atau pedoman berperilaku yang baik untuk diikuti. Untuk itu, wilayah etika adalah yang sepantasnya dilakukan. Adapun pemakaian kata moral dipakai untuk yang lebih khusus atau spesifik atau dipraktikkan sehari-hari. Ketiga, dimensi etik keperawatan. Dimensi etik keperawatan membahas nilai dan norma moral yang akan menentukan perilaku apa yang seharusnya pantas dilakukan oleh seorang perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan. Etik keperawatan agak berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Hal ini dimaklumi karena budaya dan adat serta pedoman nilai yang dianut berbeda. Keempat, fungsi kode etik keperawatan. Kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang harus diberikan kepada perawat oleh masyarakat. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan menerapkan praktik etika. Kode etik perawat menetapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesi lain sebagai teman sejawat, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan keperawatan. Kode etik perawat memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi. Kelima, kode etik keperawatan menurut PPNI. Tanggung jawab perawat dan klien. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin,
aliran holistik dan agama, serta kedudukan sosial. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan beragama dari klien. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab perawat dan masyarakat. Perawat mengembang tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab perawat dan teman sejawat. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Tanggung jawab perawat dan profesi. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dalam pendidikan keperawatan. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPID. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPID had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPID, you've done so well. And I'm telling you this,
I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.